Di video ini kita akan bahas cara cek lulusan tes SKDCAT dan juga cara cek rankingan untuk kalian apakah masuk dan lolos ke tahapan SKB atau tidak. Total video sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, ini ada banyak request dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes SKDCAT CPNS 2023 terkait dengan cara cek pengumuman kelulusan dari tahapan tes SKDCAT dan bagaimana ketentuannya, kemudian cara lihat atau memprediksi kalian lulus atau tidaknya ke tahapan SKB, semua akan kita bahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai selesai. Nah teman-teman semuanya, kita lihat untuk pelaksanaan tes SKDCAT ini dilaksanakan dari rentang tanggal 9 sampai 18 November 2023. Dan kemudian untuk pengumumannya ini tanggal 20 sampai 22 November 2023. Nah sebelum itu kita lihat dulu untuk ketentuan tes SKD CPNS 2023. Untuk jumlah soal ini 110 soal. Dikerjakan dalam waktu 100 menit dengan dibagi menjadi 3 kategori soal. Pertama, kategori soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, ini jumlah soalnya 30 soal. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 30. Dan untuk TIU ini 35 soal, soal nomor 31 sampai soal 65. Kemudian untuk TKP soal 66 sampai dengan soal 110. Artinya 45 soal. Nah kemudian untuk passing grade ini adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh peserta tes SKDCAT dari masing-masing ketiga kategori soal. Jadi kategori soal tadi ada TWK, TIU dan juga TKP. Jadi masing-masing kategori soal ini memiliki passing grade atau nilai ambang batasnya. Untuk TWK ini 65 poin, untuk TIU ini minimal 80 poin dan untuk TKP 166 poin. Nah untuk nilai kumulatif atau nilai tertinggi jika kalian berhasil menjawab seluruh soal ya, ini 550 poin. Untuk TWK jika menjawab benar 30 soal 150 poin. Untuk TIU jika benar menjawab 35 soal kalian dapat 175 poin. Dan TKP jika menjawab 45 soal benar semua kalian akan dapat 225 poin. Nah ketentuan untuk nilainya ini atau jawabannya ini untuk TIU dan TKP jika menjawab benar satu soal itu poinnya 5. Jadi tidak ada pengurangan, atau kalau kalian jawab salah ini 0 poinnya. Tetapi untuk TKP setiap jawabannya ini memiliki poin masing-masing. Poin tertinggi itu 5 poin. Sedangkan yang paling rendah itu poinnya 1. Jadi setiap jawaban memiliki poin antara rentang dari poin 1 sampai dengan 5 poin. Kalau kalian jawabnya paling benar itu dapat 5 poin. Kalau kalian mungkin kurang tepat jawabnya mungkin dapatnya 4 poin. Jadi jangan sampai soal TKP ini tidak kalian isi. Nah selanjutnya, bagaimana syarat untuk kalian bisa dinyatakan lolos tahapan tes SKDCAT menuju ke SKB? Setidaknya ada 2 tahapan atau ketentuan syarat untuk kalian lolos ke SKDCAT atau ke SKB dari SKDCAT. Yang pertama adalah kalian wajib lulus passing grade atau nilai ambang batas dari ketiga kategori soal, baik itu TWK, TIU dan TKP. Nah nilai ambang batas atau passing grade ini tadi untuk TWK 65 poin, untuk TIU minimal 80 poin dan untuk TKP 166 poin. Nah kalian harus wajib mendapatkan nilai minimal dari masing-masing nilai ambang batas ketiga kategori soal. Jadi nilai ambang batasnya kalau TWK kalian wajib dapat 65. Untuk TIU kalian minimal dapat 80 poin. Untuk TKP kalian minimal harus dapat 166 poin. Nah kalau di persentase kalian untuk TWK ini jumlah soal 30 soal wajib benar 13 soal kalau kalian ingin mendapatkan nilai minimal 65. Untuk TIU dari 35 soal kalian wajib menjawab benar 16 soal, maka kalian baru akan dapat minimal 80. Dan untuk TKP jumlah soal 45 soal, kalian wajib benar menjawab 34 soal dengan masing-masing soal mendapatkan poin 5. Nah jadi kalian wajib mendapatkan nilai minimal dari masing-masing kategori soal ini. Kalau salah satunya di bawah nilai minimal, maka kalian dinyatakan gugur tes SKDCAT. Sebenarnya ini dapat juga kalian lihat
setelah kalian melaksanakan ujian tes KDCAT, di akhir monitor kalian atau di akhir tampilan layar selesai pelaksanaan SKDCAT, kalian bisa melihat berapa nilai dari masing-masing kategori soal yang kalian dapatkan. Kalau salah satu nilainya ini di bawah nilai ambang batas, maka kalian dipastikan gugur SKDCAT. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian atau teman-teman mendapatkan nilai untuk soal TWK ini 65 poin, artinya sudah memenuhi nilai ambang batas yang telah diminta. Kemudian TIU kalian dapatnya 150 poin. Nah, ini sudah memenuhi nilai ambang batas ya. Nilai ambang batasnya tadi 80 poin. Sedangkan TKP kalian dapat cuma 165 poin. Nah, artinya ini tidak mencapai atau memenuhi nilai ambang batas ditentukan. Nilai ambang batasnya ini 166 poin tadi. Kalian cuma dapat 165 poin. Apakah kalian lolos SKDCAT? Jawabannya tidak, karena kalian gugur dalam kategori soal TKP, karena TKP kalian kurang 1 poin. Jadi walaupun 1 poin ini tidak ada yang namanya toleransi. Kalian wajib setidaknya minimal memenuhi nilai ambang batas dari ketiga kategori soal. Jadi walaupun kalian mendapatkan nilai kumulatif atau total nilainya ini besar, tetapi salah satu minimal atau salah satu passing grade dari ketiga kategori soal ini tidak terpenuhi, maka kalian secara otomatis tetap gugur dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Jadi intinya kalian wajib lolos dari ketiga kategori soal, setidaknya mendapatkan nilai minimal dari masing-masing kategori soal. Syarat kedua adalah kalian masuk rankingan 3 kali dari kuota formasi yang dibutuhkan. Jadi kalau yang pertama tadi kalian wajib lolos passing grade. Kalau kalian tidak lolos maka kalian gugur SKDCAT. Tetapi kalau lolos kalian jangan berbangga dulu, karena masuk ke penilaian kedua, yakni harus masuk perankingan dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Dan syaratnya kalau mau masuk perankingan kalian wajib lolos passing grade atau nilai ambang batas dari ketiga kategori soal terlebih dahulu. Nah, jadi nilai TWK TIU TKP yang sudah kalian dapatkan ini di total sekali nilainya, kemudian akan di ranking. Dan di rankingnya ini berdasarkan sesuai dengan kuota yang diterima. Misalnya untuk CPNS formasi penjaga tahanan ini yang diterima atau dibuka 50 orang. Nah, ini artinya dikali 3, 50 orang dikali 3, 150. Jadi hanya ranking 1 sampai ranking 150 yang lolos ke tahapan berikutnya, yakni lolos tahapan SKB. Jadi dari SKD ke SKB hanya 150 orang karena kuota yang dibuka cuma 50 orang. Sedangkan ada ketentuan dikali 3. Jadi 50 kali 3 150 orang yang lolos ke tahapan SKB dari SKDCAT. Nah, untuk ketentuan perankingan ini biasanya untuk perankingan pria dan wanita ini dibedakan, tetapi hanya untuk beberapa instansi saja. Jika instansi tersebut atau formasi tersebut membuka formasi yang ada kuotanya berbeda gendernya. Ada kuota wanita dan juga ada kuota prianya. Tetapi kalau kuotanya tidak ada kuota wanita dan pria, artinya ini kuota bersama. Jadi rankingan untuk wanita dan pria ini dijadikan satu. Kemudian untuk rankingan setiap formasi beda, walaupun satu instansi tersebut membuka berbagai formasi seperti kejaksaan. Ini ada penjaga tahanan, pemeriksaan perkara, jaksa, ini beda-beda rankingannya. Untuk rankingan berdasarkan jumlah kuota, kemudian dibagi atau dikali 3. Nah, ini sesuai dengan ketentuan kelulusan rankingan SKDCAT ya. Kalau kuotanya misalnya 50 orang, kemudian dikali 3 jadi 150 orang yang lolos ke tahapan SKB. Dan rankingan ini juga ada yang skala nasional dan juga daerah. Kalau rankingan skala nasional artinya saingan kalian seluruh Indonesia. Contohnya seperti formasi penjaga tahanan di kejaksaan. Dia tidak ada kuota per daerah, jadi kuotanya nasional. Jadi untuk rankingan ini seluruh peserta dari wilayah Indonesia yang mendaftar. Sedangkan kalau Kemenkumham dia kan ada dibagi per kanwil. Jadi ada kuota daerahnya. Jadi tidak ada kuota nasionalnya untuk di penjaga tahanan Kemenkumham. Nah, kemudian bagaimana cara memprediksi kelulusan tes KDCAT? Sebenarnya ini bisa kalian prediksi dengan sendiri ya. Caranya kalian lihat jumlah kuota formasi yang dibuka pada formasi yang kalian ikuti. Contohnya kalau kalian ikut kanwil Bengkulu, untuk formasi prianya ini 50 orang ya yang diambil. Nah, cukup kalian
kalikan 3. Jadi 50 orang dikali 3, 150 orang yang lolos ke tahapan SKB dari SKD CAT. Nah, kemudian kalian ambil 10 besar dari masing-masing sesi. Kalau misalnya sehari ada 3 sesi, kemudian dikali 5 hari misalnya. Nah, artinya ada 15 sesi. Nah, kemudian ranking 10 besar tadi kalian jumlahkan. Kalian masukkan ke dalam rankingan secara mandiri atau secara manual ya. Kalian jumlahkan sampai tidak 150 rankingnya dari ranking 1 sampai ranking 150 yang 10 besar tadi. Nah, ini berlaku untuk formasi lainnya juga. Jadi bisa kalian otak-atik sendiri ya. Kalian bisa lihat live score-nya juga. Ini di official CAT BKN, ini biasanya setiap hari ada live score. Yang hari-hari sebelumnya juga ada live score dari kuota formasi ataupun hasil SKD CAT dari formasi yang kalian lamar. Selanjutnya cara cek pengumuman kelulusan SKD CAT itu dijadwalkan rentang tanggal 20 sampai 22 November 2023 dan kalian bisa melihat di web instansi masing-masing. Kalau Kemenkumham tetap di csn.kemenkumham.go.id untuk pengumuman kelulusan SKD CAT atau nama-nama yang masuk ke tahapan SKB. Kemudian di sini ada masa sanggah juga. Masa sanggah ini gunanya hanya untuk menyanggah atau memprotes hasil nilai kalian yang didapatkan jika terdapat perbedaan saat di perankingan nantinya. Jadi tidak bisa merubah nilai yang sudah kalian dapatkan. Oke, sudah jelas teman-teman untuk cara mengecek pengumuman kelulusan SKD CAT dan juga cara memprediksi kelulusan SKD CAT. Semoga kalian mendapatkan hasil terbaik dan saya doakan kalian lolos CPNS 2023. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.